Ya, permintaan kami cuma 2 poin agar supaya kasus pelanggaran atau kasus pembunuhan 6 warga sipil di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek itu dilaksanakan secara terbuka, transparan dan adil. Yang kedua, kami minta agar supaya tidak diadili di pengadilan biasa, tapi pengadilan HAM, karena dalam penyelidikan kami dalam mengeksplorasi persoalan ini dengan semua saksi-saksi termasuk keluarga dari korban, maka kami temukan bahwa sudah ada unsur-unsur pelanggaran HAM berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Palu YouTuber. Tertua di semesta hari ini ada peristiwa yang sangat penting tentang kasus pembunuhan 6 orang Laskar Front Pembela Islam Amin Rais bersama kawan-kawannya Abdullah Heha Mahua, kemudian Marwan Batubara dan lain-lain, itu mendatangi istana tidak lama, hanya 15 menit. Mereka menamakan diri sebagai tim pengawal peristiwa pembunuhan Laskar FPI dan meminta 2 hal kepada pemerintah. Pertemuan itu pendek dan serius, hanya 15 menit. Mereka menyampaikan 2 hal. Satu, meminta pengadilan itu terbuka, transparan dan adil, dan tersangka pembunuh dari 6 orang Laskar FPI itu diadili di pengadilan HAM berat. Hanya 15 menit, tentu tidak ada kembang dan tidak ada basa-basi. Tampaknya serius, satu serangan tekanan moral ke istana yang dipimpin oleh Amin Rais, dan diusai pertemuan itu konferensi pers tampaknya Mahfud tidak ada pilihan lain kecuali dia juga bicara serius, tidak cengenges-cengenges seperti yang biasanya. Kelihatannya masalah ini serius, dan yang datang adalah orang sekaliber Amin Rais yang pernah dikenal sebagai tokoh reformasi atau bapak reformasi, yang salah satu lokomotif yang menumbangkan rezim Soeharto yang sudah berkuasa 32 tahun. Dan Amin Rais mengingatkan pembunuhan di dalam Islam itu bisa diancam dengan neraka jahanam. Di depan ucapan itu disampaikan di depan sang penguasa, yaitu Presiden Republik Indonesia Jokowi. Saya tidak bisa membayangkan apakah Pak Jokowi mengerti pendekatan keagamaan yang disampaikan oleh Amin Rais, bahwa bahaya akhirat itu mengancam seorang penguasa yang bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya di akhirat. Dan ini langkah besar, langkah penting, dan tampaknya langkah serius, sehingga Amin Rais dan kawan-kawan tidak perlu berpanjang kalam dan hanya menyampaikan 2 hal, meminta peradilan itu terbuka, transparan dan adil, dan pelaku-pelaku pembunuhan itu diadili dalam pengadilan HAM berat, bukan pengadilan biasa. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Palu YouTuber. Tertua di semesta fasbir sobron jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Kita tahu Abdullah Heha Mahua orang jujur, 8 tahun di KPK, ya, bekas mantan ketua pengurus besar himpunan mahasiswa Islam dulu waktu mahasiswa. Dan dulu saya waktu itu saya pernah mendapatkan materi tentang sejarah Islam dari Abdullah Heha Mahua di sebuah masjid di Pelumpung di Jakarta Timur. Dulu dia sudah terkenal saat itu, sementara Amin Rais terkenal orang yang bisa diprediksi kemauannya, predictable, maunya bisa dimengerti, bisa dipahami, tidak ada hidden agenda. Dia menginginkan, sering nulis waktu itu di Republika, pentingnya suksesi 2 pintu, yaitu penggantian Pak Harto sekaligus dengan wakil presiden 1 paket, suksesi 2 pintu. Dan dia konsisten dengan tuntutannya, dan dia serang secara intelektual lewat kolom di resonansi di Republika.
Dan tambahnya kali ini dia tidak cukup dengan Instagram atau YouTube. Amin Rais langsung menyerang jantung kekuasaan dengan mendatangi sang penguasa hanya dalam 15 menit dan menyampaikan dua tuntutan. Pertama, pembunuh itu diadili di pengadilan hak asasi manusia karena peristiwanya adalah peristiwa pelanggaran HAM berat, dan kemudian hendaknya pengadilan dilakukan dengan secara transparan, terbuka, dan adil. Dan yang paling pokok, Amin Rais menyampaikan pesan dari langit bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja itu tanggung jawabnya, bahaya akhiratnya sangat besar, yaitu neraka jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.